Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Belida Fitria Alia Kosta, NPM 2281028 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas PGRI Semarang. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang stres dan keselamatan kerja yang diambil dari mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi kelas 4B. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan membahas tentang stres dan keselamatan kerja. Ada dua topik, yaitu stres kerja dan keselamatan kerja. Pengertian stres kerja adalah suatu keadaan yang menekan diri dan jiwa seseorang di luar batas kemampuannya, sehingga jika terus dibiarkan tanpa ada solusi, maka ini akan berdampak pada kesehatannya. Stres kerja dapat timbul dari dalam organisasi atau dari luar organisasi. Penyebab stres kerja yang sering dirasakan oleh karyawan yaitu pada umumnya berasal dari terlalu banyaknya pekerjaan, ketidakpahaman terhadap pekerjaan, dan tingkat kepuasan yang rendah. Stres kerja dapat berupa stres akut, stres yang disebabkan rasa takut dan burnout. Stres akut dapat terjadi pada siapa saja, sifatnya situasional dan berkaitan dengan masalah yang sekilas. Stres yang disebabkan rasa takut dapat menyebabkan stres ketika pekerja ditugaskan untuk membuat keputusan penting dengan konsekuensi yang besar. Burnout adalah suatu kelelahan fisik dan psikis yang dialami oleh karyawan yang terus-menerus menghadapi tekanan kerja yang berlebihan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi stres kerja pada pekerja meliputi 1. Tuntutan atau beban pekerjaan. Beban pekerjaan yang terlalu berat dapat menyebabkan stres kerja. 2. Kontrol terhadap pekerjaan. Kekurangan kontrol terhadap pekerjaan dapat meningkatkan stres kerja. 3. Dukungan sosial. Dukungan sosial yang kurang dapat meningkatkan stres kerja. 4. Kepribadian karyawan. Kepribadian karyawan seperti kecenderungan untuk menghadapi tekanan dapat mempengaruhi stres kerja. 5. Faktor organisasi. Faktor organisasi seperti manajemen yang tidak peka dapat mempengaruhi stres kerja. Dalam mengatasi stres kerja, upaya pencegahan dapat dilakukan melalui pencegahan primer. Contohnya seperti penyesuaian ergonomi dan desain lingkungan kerja. Kemudian pencegahan sekunder. Contohnya ada program pendidikan dan pelatihan kepada pekerja. Dan yang terakhir pencegahan tersier. Contohnya yaitu pengembangan program manajemen stres. Selanjutnya, mengenal tipe-tipe stres kerja. 1. Frustasi. Pada umumnya terjadi ketika seorang pekerja mengalami kegagalan atau kehilangan kesempatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 2. Konflik. Terjadi ketika seorang pekerja dihadapkan dengan dua pilihan atau lebih persoalan secara bersama-sama. Yang ketiga, perubahan. Adanya perubahan hidup seorang pekerja akan membuat mereka dituntut untuk melakukan penyesuaian diri. Yang terakhir, tekanan. Tekanan yang dirasakan oleh seorang pekerja biasanya didapat dari harapan-harapan atau kebutuhan dan ketentuan yang harus dicapai seseorang. Selanjutnya, gejala stres kerja. Gejala stres kerja dapat dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, gejala fisiologis. Contohnya, 1. Tekanan darah meningkat. 2. Denyut jantung meningkat. 3. Lebih mudah mengalami kondisi susah tidur. Kedua, gejala psikologis. Contohnya, 1. Sulit mengingat sesuatu. 2. Sulit mempelajari hal-hal baru. 3. Sulit dalam membuat keputusan. Ketiga, gejala perilaku. 1. Menurunnya produktivitas. 2. Berbicara tidak tenang. 3. Menunda, menghindari pekerjaan, dan absen dari pekerjaan. Selanjutnya, cara mengatasi stres kerja. Berikut ini adalah beberapa cara mengatasi stres kerja yang efektif. 1. Mulai hari dengan niat. Mulai dengan tujuan yang jelas dan pastikan Anda memiliki waktu yang cukup untuk beristirahat dan melakukan kegiatan sehat. 2.
Kenali batas kemampuan. Mengenali batas kemampuan Anda dalam menanggung beban pekerjaan adalah penting untuk mengurangi stres. 3. Gunakan waktu dengan efisien. Asah keterampilan manajemen waktu Anda dengan menyiapkan daftar prioritas awal dan membagi pekerjaan yang mudah dan berat. 4. Coba meditasi. Meditasi dapat membantu menenangkan arus pikiran dan meningkatkan keseimbangan mental. 5. Keluar kantor saat makan siang. Keluar kantor saat makan siang untuk mengonsumsi makanan sehat dan mengelola stres. 6. Istirahat secara optimal. Beristirahat secara optimal dengan mengoptimalkan waktu libur akhir pekan untuk mengelola stres. 7. Rutin olahraga. Berolahraga secara rutin untuk mengelola stres dan meningkatkan kesehatan fisik. 8. Bicarakan dengan atasan. Bicarakan dengan atasan Anda mengenai stres yang Anda alami dan berhak untuk menolak atau mengatakan tidak pada atasan jika diperlukan. 9. Sharing dengan rekan kerja. Buka obrolan dan sharing dengan rekan kerja untuk menciptakan suasana kerja yang lebih positif. 10. Lupakan pekerjaan sejenak. Lupakan pekerjaan sejenak dengan melakukan kegiatan yang tidak berhubungan dengan pekerjaan untuk mengelola stres. Dengan mengikuti beberapa cara tersebut, teman-teman semua dapat mengelola stres kerja dan meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Selanjutnya ada keselamatan dan kesehatan kerja. Pengertian keselamatan kerja atau K3 adalah suatu upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. K3 terbagi menjadi 3 versi pengertian, yaitu 1. Pengertian K3 menurut filosofi. K3 adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. 2. Pengertian K3 menurut keilmuan. K3 adalah semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. 3. Pengertian K3 menurut Ohsas. K3 adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja maupun orang lain di tempat kerja. Selanjutnya, solusi keselamatan kerja. 1. Pengendalian bahaya di tempat kerja. 2. Pembinaan dan pengawasan. 3. Sistem manajemen. 4. Faktor lingkungan. 5. Faktor perlengkapan kerja. 6. Pengendalian risiko. 7. Penggunaan alat keselamatan kerja. 8. Penghargaan dan sanksi. 9. Penggunaan surat izin layak operasi alat. Dan yang terakhir, pengembangan kesehatan dan keselamatan kerja.